Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Aida S dari kelas C dengan NIM H01223818, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Pada video ini kita akan belajar tentang perkembangan peserta didik. Pertama-tama kita akan membahas kontrak perkuliahan. Jadi pada mata kuliah ini kontrak perkuliahannya adalah sebagai berikut. Kehadiran 25%, keaktifan 15%, tugas 15%, UTS 15%, dan sikap 25%. Selain itu, keterlambatan lebih dari 15 menit akan berpengaruh pada penilaian kehadiran Anda. Selanjutnya, pada pertemuan kedua akan dibentuk kelompok yang terdiri dari 9 kelompok. Masing-masing kelompok akan membahas materi yang berbeda terkait dengan perkembangan peserta didik. Materi yang akan dibahas oleh masing-masing kelompok adalah kelompok pertama dengan materi hakikat pertumbuhan dan perkembangan individu, kelompok kedua dengan materi fase perkembangan menurut para ahli, kelompok ketiga dengan materi perkembangan kognitif, dan kelompok keempat dengan materi perkembangan bahasa dan sosial. Pertemuan ketiga dibuka dengan presentasi oleh kelompok 1 dengan materi hakikat pertumbuhan dan perkembangan individu. Pertumbuhan dan perkembangan individu adalah proses bertahap yang mencakup perubahan fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Setiap individu melalui tahapan perkembangan dari masa prenatal hingga dewasa akhir, dengan setiap tahap memiliki karakteristik spesifik. Aspek-aspek utama yang mempengaruhi perkembangan meliputi fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Proses perkembangan diatur oleh hukum kesiapan, urutan perkembangan, individualitas, dan diferensiasi. Memahami tahapan, aspek, dan hukum ini penting untuk mendukung perkembangan optimal setiap individu. Selanjutnya pada pertemuan keempat, materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah fase perkembangan menurut para ahli yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Para ahli seperti Jean Piaget, Erik Erikson, Lev Vygotsky, dan Lawrence Kohlberg telah mengidentifikasi tahapan-tahapan penting dalam perkembangan manusia. Pada pertemuan kali ini juga membahas tentang teori perkembangan yaitu teori psikodinamika, psikososial, behaviorisme, dan teori belajar sosial. Materi selanjutnya yang dibahas pada pertemuan kelima adalah perkembangan kognitif yang dipresentasikan oleh kelompok 3. Jadi, perkembangan kognitif melibatkan perubahan dalam cara anak memahami dan memproses informasi sepanjang rentang usia. Teori Piaget menguraikan 4 tahap perkembangan dari sensori motor hingga formal operasional, menekankan pemahaman anak tentang dunia melalui pengalaman langsung. Di sisi lain, teori Vygotsky menggarisbawahi peran lingkungan sosial dalam perkembangan, terutama melalui konsep zona perkembangan proksimal. Sementara itu, teori informasi menyoroti pentingnya pemrosesan informasi dalam perkembangan kognitif, termasuk penyimpanan memori dan pemecahan masalah. Memahami aspek-aspek ini membantu dalam merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tingkat pemahaman dan kesiapan anak. Kemudian, pada pertemuan ke-6, diberikan tugas untuk membuat rangkuman materi tentang prinsip perkembangan dan implikasinya dalam dunia pendidikan, dengan tujuan mengasah sejauh mana pemahaman mahasiswa. Pada pertemuan ke-7, materi yang dibahas adalah perkembangan bahasa dan sosial yang dipresentasikan oleh kelompok 4. Jadi, bahasa dan sosial adalah aspek penting dalam perkembangan individu. Proses perkembangan bahasa meliputi tahapan praproduksi, produksi awal, penggunaan kata yang lebih banyak, dan pengembangan bahasa yang kompleks. Gangguan perkembangan bahasa dapat mempengaruhi kemampuan komunikasi anak. Perkembangan sosial dipengaruhi oleh interaksi sosial, model peran, lingkungan keluarga, dan pendidikan. Lingkungan pendidikan yang mendukung dapat mempromosikan perkembangan bahasa dan sosial yang sehat pada peserta didik. Selanjutnya, pada pertemuan 8 dan saatnya untuk melaksanakan mid semester. Untuk mata kuliah ini, kalian diharuskan untuk membuat video pendek pembelajaran mengenai perkembangan individu. Dengan demikian, kita telah mengeksplorasi berbagai aspek penting tentang perkembangan peserta didik
mulai dari perkembangan kognitif hingga perkembangan bahasa dan sosial. Melalui pemahaman yang lebih tentang tahapan-tahapan ini, kita dapat lebih efektif dalam merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan individu. Terima kasih telah mengikuti video pembelajaran ini. Semoga pengetahuan yang diperoleh dapat bermanfaat dalam praktik pendidikan kita sehari-hari. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.